Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Solih dan Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Abi doakan semoga Ananda Solih dan Soliha sehat-sehat selalu ya, sehingga Ananda Solih dan Soliha dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, Ananda Solih dan Soliha, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema 4, keluargaku. Subtema 2, kegiatan keluargaku. Pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, Ananda mampu menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. Yang kedua, Ananda mampu menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan orang tua di rumah berupa aturan makan dengan tepat. Yang ketiga, Ananda mampu mengidentifikasi dan memeragakan gerak anggota tubuh, menirukan gerak ayam dalam suatu tarian dengan tepat dan percaya diri. Selanjutnya nih Ananda Solih dan Soliha, ada sebuah cerita. Anggota keluarga memiliki kegiatan yang berbeda. Setiap hari, ayah pergi ke kantor, anak-anak pergi ke sekolah, ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Semua anggota keluarga saling membantu. Pekerjaan pun jadi lebih ringan. Nah, di sini Ananda Solih dan Soliha, setiap anggota keluarga itu memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Contohnya nih, ketika pagi hari ayah Ananda itu berangkat pergi ke kantor, terus kakak Ananda juga pergi ke sekolah. Nah, ibu Ananda di rumah misalnya menyiapkan Ananda makan, membantu Ananda belajar secara daring. Semua anggota keluarga pun saling membantu. Nah, jadi saling membantu itu diperlukan agar pekerjaan pun jadi lebih ringan ya Ananda Solih dan Soliha. Selanjutnya nih Ananda Solih dan Soliha, ini adalah cerita dari keluarga Siti. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini Ananda Solih dan Soliha, ketika kita makan bersama keluarga, terutama ayah dan bunda, ketika pagi hari kita harus bersyukur. Nah, Ananda Solih dan Soliha bisa berkumpul dengan ayah dan bunda ketika makan pagi, berbincang-bincang dengan ayah dan bunda ketika makan pagi. Dan yang penting adalah Ananda Solih dan Soliha ketika makan pagi, makannya jangan tergesa-gesa agar makanannya mudah dicerna tubuh. Dan jangan lupa ketika Ananda Solih dan Soliha sebelum makan juga berdoa ya, agar makanan yang dimakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Solih dan Soliha, tuliskan kegiatan makan pagi bersama keluargamu. Nah, di sini Ananda Solih dan Soliha tinggal melengkapi dari kalimat kerumpang yang Abi sediakan ini. Jadi Ananda Solih dan Soliha tinggal menuliskan saja. Contohnya nih Abi contohkan, misalnya pagi ini aku makan nasi, aku minum susu, aku makan pagi bersama keluarga, perasaanku bahagia. Nah, jadi seperti itu Ananda Solih dan Soliha contohnya. Nah, Ananda Solih dan Soliha juga bisa latihan secara perlahan-lahan dari contoh yang Abi berikan tadi ya. Nah, Ananda Solih dan Soliha, ketika makan kita memiliki aturan atau adab ketika saat makan. Nah, inilah aturan makan di rumah Siti. Yang pertama, duduk dengan tertib. Yang kedua, membaca doa sebelum makan. Yang ketiga, makan secukupnya. Yang keempat, mengucapkan syukur setelah makan. Yang kelima, membantu ibu merapikan meja. Jadi, aturan makan di rumah Siti hampir sama dengan aturan makan di rumah Ananda Solih dan Soliha. Bacalah dengan nyaring percakapan berikut ini. Di sini Ananda Solih dan Soliha ada percakapan antara ibu dan Siti. Percakapannya adalah sebagai berikut. Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Ujar Siti. Silakan Siti, hati-hati membawa piringnya, ujar ibu. Baik Bu, ujar Siti.
Siti anak yang rajin. Terima kasih Siti, ujar ibu. Sama-sama Bu, ujar Siti. Ananda Solih dan Solihah, percakapan tadi berisi tentang Siti membantu ibu merapikan meja. Membantu orang tua merupakan contoh perbuatan baik nih Ananda Solih dan Solihah. Ananda pasti senang melakukannya. Nah, jadi Ananda Solih dan Solihah ketika di rumah diminta tolong oleh ayah dan bunda, nah Ananda Solih dan Solihah harus bersedia, dan Ananda Solih dan Solihah harus juga ikhlas membantu ayah dan bunda. Oke Ananda Solih dan Solihah, isilah titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Pilihlah kata yang tepat. Siti titik-titik bantu ibu menyapu halaman. Kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Ya benar, Siti tolong bantu ibu menyapu halaman, ujar ibu. Baik Bu. Titik-titik Siti, ibu senang Siti bisa membantu. Kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Ya benar, terima kasih Siti, ibu senang Siti bisa membantu, ujar ibu. Sama-sama Bu, ujar Siti. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Siti pulang dari sekolah. Tiba di rumah, Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Nah, Ananda Solih dan Solihah, kita harus menghormati kedua orang tua kita, ayah dan bunda. Nah, Ananda Solih dan Solihah ketika berangkat sekolah harus berpamitan kepada ayah dan bunda, meminta restu dan mencium tangan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, ketika pulang sekolah, Ananda Solih dan Solihah harus mengucapkan salam kepada ibu ketika di rumah. Terus habis itu juga bisa mencium tangan ibu juga. Nah, itu merupakan wujud kita menghormati kedua orang tua. Kegiatan anggota keluarga bermacam-macam, misalnya belajar, membaca, dan olahraga. Ada juga yang senang memasak, bermain, dan rekreasi. Nah, Ananda Solih dan Solihah, dari kegiatan disebutkan tadi, apakah ada kegiatan yang pernah Ananda Solih dan Solihah lakukan bersama keluarga? Oke, selanjutnya Ananda Solih dan Solihah, Siti, ayah, dan ibu berekreasi. Mereka pergi ke rumah bibi di desa. Siti melihat pemandangan yang indah, sawah dan kebun yang luas, air sungai bersih dan jernih. Di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan, ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Gerakannya lucu sekali. Nah, Ananda Solih dan Solihah, di desa itu pemandangannya biasanya masih asri. Terus di sana biasanya ada sawah dan kebun yang luas. Biasanya juga di sana masih banyak hewan-hewan, ada hewan peliharaan, ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Nah, Ananda Solih dan Solihah, amatilah gerakan ayam. Buatlah gerakan menirukan ayam dalam bentuk tarian. Nah, Ananda Solih dan Solihah, gerakan tari ayam itu biasanya identik dengan dia suka mengepakkan sayap. Nah, Ananda Solih dan Solihah coba lihat, ayam itu suka mengepakkan sayap. Nah, ketika mengepakkan sayap, coba Ananda Solih dan Solihah praktikkan dengan cara Ananda Solih dan Solihah mengepakkan tangan Ananda Solih dan Solihah seperti kepakan sayap ayam. Nah, jadi seperti itu Ananda Solih dan Solihah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ananda Solih dan Solihah coba searching di YouTube tentang gerakan tari ayam. Nah, nanti Ananda Solih dan Solihah coba praktikan ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mari bersama-sama mengucapkan nafas Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.